kita menghalalkan semua cara hanya untuk mencapai kemenangan. Tidak ada artinya kemenangan itu ketika kita masih bisa bersukaria, masih bisa berdansa-dansi di atas tangisan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini. Tetapi apabila dia tetap didampingin oleh moralitas, inilah sebenarnya yang kita harus miliki. Mohon maaf kalau ada gempa berbunyi di bawah meja. Tidak ada pintu lain lagi, Bu, satu pintu saja. Saya pikir ada. Berarti hanya Kita ingin maju, kita ingin hebat, kita ingin dihargai. Tapi kita melakukan itu dengan proses yang tetap berada dalam etika, kepantasan, dan kepatuhan. pikir ada. Berarti hanya. Tidak ada lagi lembaga survei yang menyatakan itu partai hanya 3%, 2%. Pemilu yang lalu 2019 kita peroleh 59 kursi. Tapi saya mau bertanya pada saudara, bisakah kita meningkatkan jumlah perolehan kursi kita jauh lebih baik? Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem, Robert Rau, tengah diperbincangkan publik usai videonya saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas viral di media sosial. Pertemuan itu berlangsung pada Senin 21 November 2022 siang di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sementara guncangan gempa berpusat di Cianjur, Jawa Barat dengan skala 5,6 hingga mengakibatkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Robert sendiri menyadari dan merasakan langsung guncangan itu, namun ia hanya meresponnya dengan tertawa. Sikap Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem, Robert Rau, yang menertawakan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati berlindung di bawah meja saat gempa tidaklah etis. Apalagi hal tersebut dilakukan kala terjadi bencana dan di dalam rapat formal. Tidak etis, pejabat negara seperti pimpinan Komisi 5 DPR RI menertawakan Kepala BMKG yang berlindung di bawah meja saat gempa. Jika dilakukan dalam rapat kerja formal dan serius sifatnya mengejek atau merendahkan. Ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Andriadi Ahmad, kepada Voy pada Rabu 23 November 2022. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini. Mohon maaf kalau ada gempa berbunyi di bawah meja. Ini lihat ini, harus ikut Kepala BMKG. Iya, Kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Iya. Akan tetapi, jika sikap tersebut hanya sekedar gurauan untuk mencairkan suasana ketegangan rapat kerja, maka tidak perlu dipermasalahkan. Hal itu menjadi biasa lantaran BMKG adalah mitra kerja Komisi 5 DPR RI, di mana tentu sering melaksanakan rapat kerja dan kegiatan bersama. Pasti ada kedekatan dan keakraban, sehingga timbul jok atau candaan menertawakan Kepala BMKG ketika rapat kerja, katanya. Mohon izin sebentar ya. Bapak. Ya. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar
melalui pintu dibagi, yang sebelah sana pintu sana, sebelah sana Nggak ada pintu sana. lain lagi, Bu, satu pintu saja. Oh, saya pikir ada. Berarti hanya sebetulnya sebaiknya 2, tapi oke. Iya. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Harusnya kalau gempa begini kita keluar dulu. Ya. Tunggu mungkin 30 menit kemudian baru kita masuk lagi. Jadi saya skor kita keluar dulu lah. Ya. Mumpung tenang kita keluar dulu. Iya. Ya, betul. Iya. Iya. Sejumlah masyarakat mengaku cukup khawatir akan potensi tersebut. Namun sejumlah antisipasi dilakukan seperti mengamankan dokumen penting hingga tanggap mencari tempat berlindung. Dan ketika gempa terjadi, tetap tenang, bersembunyi di bawah meja. Jika dalam rumah sebaiknya keluar dan cari tempat yang aman sehingga dampak gempa dapat diminimalisir. Sebenarnya kalau gempa itu kita harus pertama kali adalah tenang, jangan panik. Kedua, terus kita tuh mencari perlindungan yang tempat sedekat mungkin. Antara di pilar yang besar kita berlindung atau enggak di meja-meja yang menurut kita kokoh. Nah, kalau misalnya kita gempa posisi di kantor. Andriadi menilai secara SOP, salah satu mitigasi saat bencana gempa adalah dengan sembunyi atau berlindung di bawah meja. Karenanya apa yang dilakukan Kepala BMKG sudah benar dan mengedukasi masyarakat. Menurutnya, sebagai mitra BMKG, pasti seluruh anggota Dewan yang duduk di Komisi 5 pasti tahu cara menghadapi gempa. Saya pikir semua anggota Komisi 5 pasti tahu SOP mitigasi bencana tersebut, kata Andriadi. Sebetulnya sebaiknya 2, tapi oke. Iya. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Iya. Terima kasih. Iya. Harusnya kalau gempa begini kita keluar dulu. Ya. Tunggu mungkin 30 menit kemudian baru kita masuk lagi. Jadi saya skor kita keluar dulu lah. Ya. Mumpung tenang kita keluar dulu. Iya. Ya, betul. Iya. Seperti diketahui dalam tayangan siaran langsung kanal YouTube Komisi 5 DPR RI, pergerakan kamera menyorot Robert di meja pimpinan yang memang turut tercengang efek dari gempa. Namun tanggapan awalnya hanya terkekeh. Gempa sambil tertawa. Ini BMKG bikin gempa ini sambil dia tertawa, kata Robert sambil tertawa. Atas dasar ini banyak orang yang penasaran dengan sosok Robert Rau. Mereka heran mengapa dirinya justru terkesan menyepelekan guncangan gempa. Seperti diketahui sebelumnya, Robert terpantau cengengesan selama 20 detik sejak kali pertama menyadari adanya gempa. Tawa itu sempat mereda saat Kepala BMKG Dwi Kornita Karnawati memberikan imbauan melalui pengeras suara. Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja, ujar Dwi Kornita. Bukannya menuruti, Robert malah menertawakan imbauan Dwi Kornita. Ia bahkan terkesan mengejek Kepala BMKG yang melakukan mitigasi gempa dengan bersembunyi di balik meja ketika terjadi guncangan. Ya, ini lihat ini. Harus ikut Kepala BMKG. Ya, Kepala Basarnas belum ikut. BMKG sudah langsung masuk meja. Ya, sambil dia tertawa, kata Robert. Cara mitigasi itu kemudian kembali diimbau oleh Dwi Kornita melalui mikrofon di ruang rapat. Ia juga menyarankan membagi pintu keluar dan ditimpali Robert yang mengatakan pintu hanya ada satu. Mohon izin sebentar Bapak, seandainya ada lagi gempa, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu dibagi. Yang sebelah sana pintu sana, sebelah sini pintu sini, kata Dwi Kornita. Nggak ada pintu lain lagi Bu, satu pintu saja, kata Robert kembali sambil dia tertawa. Oh, saya pikir ada, berarti hanya sebetulnya sebaiknya 2 pintu. Oke lah, mungkin kita tahu. Kita jalan dulu aja, nanti kalau ada lagi, sembunyi lagi. Terima kasih, kata Dwi Kornita menanggapi. Himbauan kali itu didengar Robert dan kemudian memutuskan melakukan skor rapat. Namun sikap cengengesannya masih belum berhenti hingga membuatnya menerima sorotan dari publik. Mengapa saat terjadi gempa harus berlindung di bawah meja?
Berlindung di bawah meja saat gempa terjadi dilakukan supaya terhindar dari benda-benda berat yang ada di atas yang berpotensi terjatuh. Kemudian peganglah kaki meja tempat kamu berlindung untuk menjaga supaya meja tidak bergeser. Kemudian tunggu hingga getaran gempa berhenti, dan bila sudah aman, segeralah keluar ruangan atau lapangan terbuka dan mencari tempat yang lebih aman. Ini dilakukan sambil tetap waspada dengan benda-benda yang mudah terjatuh. Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Nuraini Rahma mengatakan, sesar baribis adalah sesar atau rekahan aktif yang membentang dari timur hingga barat Pulau Jawa. Sesar ini juga melintasi sisi barat Subang, Purwakarta, Bekasi, Depok hingga Jakarta. Rahma mengatakan, sesar baribis memiliki potensi gempa lebih dari 6 magnitudo bagi Jakarta. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu dilakukan. Jadi kalau seberapa bahaya sih, sebenarnya kita juga masih sedang menghitung kembali berapa seismic hazard yang nanti bisa ditimbulkan dari dari gempa di Jakarta ini, tetapi dia potensinya itu bisa mencapai magnitudo 6. Nah, magnitudo 6 itu artinya dia potensi yang dimiliki untuk Jakarta itu bisa lebih besar dari yang terjadi di Cianjur kemarin. Gampangnya seperti itulah. Kalau kemarin itu kan intensitasnya sampai 6 ya, tapi kalau yang terjadi di Jakarta ini potensi yang dia miliki itu bisa bisa mencapai magnitudo 6, lebih dari 6, dan kemudian intensitas gempanya artinya dia bisa intensitas 6, 7 sampai 8. Nah, di Jakarta ini dia kondisinya juga agak khusus karena Jakarta itu dia tanahnya sangat lunak. Dia ada sedimen yang cukup tebal di Jakarta, jadi bisa jadi dia akan mengalami amplifikasi goncangan. Artinya goncangan yang terasa bisa jadi agak lebih kuat. Robert Rau adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI fraksi Nasdem dengan daerah pemilihan Papua. Ia lahir di Serwei, Irian Barat pada 9 Juni 1961, yang berarti usianya saat ini menginjak 61 tahun. Ia menikahi wanita bernama Anneke Julianti dan dikaruniai 4 orang anak. Karir sebagai anggota DPR sudah digelutinya selama 2 periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Pada periode pertama, ia merupakan kader dari Partai Gerindra, sementara yang kedua pindah haluan ke Nasdem. Selain itu, ia juga menjabat Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Papua dan Papua Barat, DPP Partai Nasdem. Di masa mudanya, Robert juga pernah tergabung ke dalam Organisasi Pemuda Pancasila atau PP. Ia bahkan sempat terpilih sebagai Ketua Majelis Wilayah PP DKI Jakarta pada 2007 hingga 2017. Dirinya pun diketahui menyukai sepak bola hingga kerap menjabat Komite Eksekutif PSSI untuk periode 2011 sampai 2015. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat pada Selasa 22 November 2022, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 telah mencapai 268 orang. Kemudian, data masyarakat yang mengungsi berjumlah 58.362 orang, dan yang luka-luka 1.083 orang. Kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 22.198 unit. Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di kantor Bupati Cianjur pada Selasa 22 November 2022. Korban meninggal dunia 268 jiwa yang sudah teridentifikasi sebanyak 122 jenazah. Masih ada korban hilang sejumlah 151 orang. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh korban dapat ditemukan, ucap Suharyanto. Pengungsi pada hari ini sudah mendapatkan fasilitas lebih baik. Tenda besar telah didirikan baik dari BNPB, pemerintah, TNI, dan Polri, dan bantuan lembaga lainnya. Lanjutnya, dapur umum telah beroperasi. Kalau masih ada yang kurang dan belum terlayani, lambat laun akan kami perbaiki.
Terkait banyaknya perbedaan data yang berkembang, Suharyanto berkata, pendataan masih terus dilakukan dan posko telah didirikan, sehingga semua informasi tentang penanganan gempa Cianjur ini secara resmi ialah yang dikeluarkan dari posko. Setiap sore akan ada update penanganan bencana dari posko tanggap darurat yang ada di kantor Bupati Cianjur, Imbu Suharyanto. Merespons banyaknya kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan penanganan pasca bencana, diharapkan semua berada di bawah pengelolaan posko. Bantuan kepada masyarakat terdampak baik yang datang dari pemerintah pusat, kementerian atau lembaga dan unsur swasta, semua akan dipusatkan di posko dan pendistribusiannya akan melalui posko, jelas Suharyanto. Meskipun 2 rumah sakit di Kabupaten Cianjur ikut terdampak gempa, penanganan kesehatan tetap dapat dilakukan. Tenda-tenda lapangan telah digelar di sekitar rumah sakit untuk dijadikan rumah sakit darurat. RSUD Cianjur dan Rumah Sakit Sayang sudah beroperasi dan ditambah tenda lapangan termasuk tambahan tenaga kesehatan, imbuhnya. Sebagian dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur. 100 pasien telah dikirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, tutup Suharyanto. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meninjau lokasi terdampak pada siang ini. Beliau menyampaikan masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta rupiah. Rusak sedang 25 juta rupiah dan rusak ringan sebesar 10 juta rupiah.